Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gimnastiar dari program studi Teknik Komputer kelas C. Di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi tombol dari osiloskop. Tombol yang pertama yaitu tombol power on off, berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan osiloskop. Yang kedua, lampu indikator, berfungsi sebagai indikasi untuk mengetahui osiloskop sedang hidup atau mati. Yang ketiga, rotation, berfungsi untuk mengatur posisi tampilan garis pada layar agar tetap berada pada posisi horizontal. Yang keempat, intensity, berfungsi sebagai mengatur kecerahan tampilan bentuk gelombang agar mudah dilihat. Tombol yang kelima, fokus, digunakan untuk mengatur penampilan bentuk gelombang hingga tidak kabur. Yang keenam, tombol cal, digunakan untuk kalibrasi tegangan peak to peak atau tegangan puncak ke puncak. Tombol yang ketujuh yaitu position, digunakan untuk mengatur posisi vertikal masing-masing channel. Yang kedelapan, tombol invert. Tombol invert ditekan untuk sinyal input yang bersangkutan akan dibalikkan. 9. Saklar volt atau div. Saklar ini digunakan untuk memilih besarnya tegangan per sentimeter pada layar osiloskop. Yang ke-10, tombol variabel, berfungsi sebagai mengatur kepekaan atau sensitivitas arah vertikal pada saluran atau channel yang bersangkutan. Yang ke-11, tombol AC DC, digunakan untuk mengukur sinyal AC. Sinyal input yang mengandung DC akan diblokir oleh kapasitor, sedangkan pada pilihan posisi DC, maka input terminal akan terhubung langsung dengan penguat yang ada di dalam osiloskop, dan seluruh sinyal input akan ditampilkan pada layar osiloskop. Yang ke-12, tombol gen D. Jika terminal gen D diaktifkan, maka terminal input akan terbuka. Input yang bersumber dari penguatan internal osiloskop akan ditanahkan. Tombol yang ke-13, vertical input CH1, sebagai vertical input untuk mengukur saluran 1. Yang ke-14, tombol vertical input CH2, sebagai vertical input saluran 2. Yang ke-15, saklar mode. Tombol saklar mode pada umumnya terdiri dari 4 pilihan, yaitu CH1, CH2, dual, dan ADD. CH1 untuk menampilkan bentuk gelombang saluran 1. CH2 untuk menampilkan bentuk gelombang saluran 2. Yang dual untuk menampilkan bentuk gelombang saluran 1 dan saluran 2 secara bersamaan. ADD untuk menjumlahkan kedua masukan saluran atau saluran secara aljabar. Hasil penjumlahannya akan menjadi satu gambar bentuk gelombang pada layar. Yang ke-16, tombol X10 Mach, untuk pembesaran frekuensi hingga 10 kali lipat. Yang ke-17, tombol position, untuk penyetelan tampilan kiri kanan pada layar. Yang ke-18, XY, tombol XY. Pada fungsi XY digunakan untuk input saluran 1 akan menjadi aksis X dan input saluran 2 akan menjadi aksis Y.
Yang ke-19, saklar time atau div. Saklar time digunakan untuk memilih saklar atau skala besaran waktu dari suatu periode per satu kotak sentimeter pada layar osiloskop. Tombol yang ke-20 yaitu tombol call. Tombol ini berfungsi untuk kalibrasi waktu. Yang ke-21, variabel. Tombol ini terdapat pada bagian horizontal untuk mengatur kepekaan atau sensitivitas waktu. Tombol yang ke-22, GND, merupakan konektor yang menghubungkan ke ground. Tombol yang ke-23, tombol COP dan AL. Tombol COP menggunakan potongan dari saluran 1 dan saluran 2. AL atau alternasi apa ini? AL atau alternate menggunakan saluran 1 dan saluran 2 secara bergantian. Tombol yang ke-24, hold off. Hold off digunakan untuk mendiamkan gambar pada layar osiloskop. Tombol yang ke-25 yaitu level. Digunakan untuk mengatur gambar yang memperoleh menjadi daim atau tidak bergerak. Tombol yang ke-26 yaitu tombol norm atau auto. Digunakan untuk pemicuan secara manual dan tombol auto digunakan untuk pemicuan secara otomatis. Tombol lock yang ke-27. Tombol ini digunakan untuk mengunci tampilan. Tombol yang ke-28 yaitu tombol saklar coupling untuk menunjukkan hubungan dengan sinyal searah DC atau bolak-balik AC. Tombol yang ke-29 yaitu saklar source, berfungsi penyelesaian pemilihan sinyal. Tombol yang ke-30 trigger alt, untuk menampilkan bentuk gelombang sinkron dan mindset bentuk gelombang awal. 31 slope, pemicuan terjadi ketika sinyal picu memotong taraf picu positif. Dan yang terakhir yaitu tombol X yang berfungsi sebagai trigger yang dikendalikan dari rangkaian di luar osiloskop. Selanjutnya kita akan merangkai Arduino tersebut. Yang pertama itu kita dulu cari komponennya, yaitu Arduino Uno. Setelah itu pasangkan. Setelah itu kita pasangkan juga osiloskop untuk menampilkan gelombang Arduino tersebut. Yang perlu diperhatikan di sini, kita akan memasukkan kode ke dalam Arduino tersebut. Verify kode yang ini. Kode program ini ada pada dalam modul tersebut. Setelah itu, setelah di-verify, kita akan mengcopy kode yang di bawah ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam Arduino tersebut. Nah, kita masukkan programnya di sini, kodenya. Klik OK. Selanjutnya kita akan pasang ke port ke-8. Setelah dipasangkan di port 8, kita run
untuk menampilkan gelombang tersebut. Di channel C kita tidak memakainya, dan di channel B kita juga tidak memakainya. Maka kita off-kan. Yang terjadi di sini pada di channel A. Untuk mengubah position horizontal atau vertikal, yaitu di sini. Position vertikalnya di sini. Kita ubah dulu. Untuk mengubah time diff-nya, kita ubah di sini ke 5. Nah, maka yang terjadi pada gelombang tersebut itu merapat. Untuk ubahnya ke 5. Setelah itu kita mengubah time diff-nya ke 1. Nah, terjadi perpanjangan pada gelombang tersebut, gelombang Arduino. Setelah itu kita mengubah positionnya, position horizontal. Maka di sini untuk mengubahnya, maka terjadi pergerakan maju atau mundur untuk position horizontal. Untuk position vertikal akan terjadi perubahan posisi naik turun. Mungkin itu saja dari saya untuk rangkaian Arduino. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.